Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, kita akan melanjutkan pengajian kitab Tafsir Al-Munir. Kita masih dalam surah Al-Baqarah. Malam ini kita akan masuk ayat yang ke-263. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. Qaulun ma'ruf ay kalamun jamilun yuraddu bihi as-sa'il min ghairi i'ta'i syai'. Perkataan yang baik, yakni kalam yang indah yang disampaikan kepada orang yang meminta tanpa memberikan sesuatu kepada orang itu, wa maghfiratun, dan pemberian maaf, minal mas'uli an bidhaati lisanil faqir, dari orang yang diminta dengan menyakiti lisan orang-orang fakir, khairun, lebih baik, lissaili, bagi orang yang meminta itu, min shadaqatin, daripada sedekah, yatsba'uha adza, yang diiringi oleh perbuatan yang menyakitkan. Likauniha masyubatan bidharari ta'yiri lahu bis-su'al, karena perbuatan itu mengandungi perkara yang memudaratkan dengan bentuk menyakitkan hati orang yang meminta atau mengaibkan orang yang meminta. Ta'yir itu bisa bermakna membuat malu orang yang meminta itu. Jamaah sekalian, kita masih bicara tentang sedekah. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas ganjaran orang yang bersedekah. Kemudian pada ayat ini Allah menyatakan qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik dan permohonan maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti perbuatan yang bisa menyakitkan hati. Kalau kita nggak mampu memberikan, kita ucap perkataan yang baik-baik. Kalau orang timur ini, orang timur kan kita ya, tradisi kita, apa-apa pasti minta maaf, maaf gitu ya. Padahal tuh orang nggak salah, kita juga nggak salah, maaf gitu. Jadi itu maghfirah, permohonan maaf. Mohon maaf, saya nggak bisa ngasih gitu ya. Maaf ya Pak, gitu kan. Kadang-kadang kita begitu ya. Maaf ya Pak. Ucapan itu jauh lebih baik daripada ngasih tapi ngedumel, daripada menyebut-nyebut perkataan yang kita ucapkan. Itu lebih baik daripada perbuatan memberi yang diiringi dengan perbuatan mengungkit ataupun menyakitkan hatinya. Kalau nggak mau ngasih,
mendingan nggak usah pakai menyebut-nyebut atau nyakitin, diem saja. Dan ini dikatakan qaulun ma'ruf, ucapan yang baik. Jadi dari sini kita bisa mengambil pelajaran, kalau kita nggak mau ngasih jangan diem, gitu ya. Kalau kita nggak mau ngasih jangan diem, paling tidak ada yang kita kasih walaupun hanya ucapan. Ya, kadang-kadang nih Pak, kadang-kadang kita nih ada tukang minta-minta, ya kita lagi makan, tukang mintanya banyak banget. Ada lagi. Ada yang diem aja, dicuekin, ya ada yang begitu kan. Kalau menurut ayat ini lebih baik kita ngomong Pak, itu akan membuat hatinya lebih senang hati gitu, dibandingkan dicuekin. Kita sendiri kalau misalkan ada orang yang ngajak ngomong kita, ataupun kita ngajak ngomong orang lain, orang itu mencueki kita, mendiami kita kadang-kadang marah juga Pak, ya. Maka kalau ada orang minta-minta, kalau nggak ngasih, ada yang kita kasih walaupun hanya ucapan, walaupun hanya permohonan maaf dulu ya gitu, itu lebih bagus ya. Baik, wallahu ghaniyun, Allah maha kaya, an sadaqatil ibad. Allah maha kaya atau Allah itu maha cukup dari apa? Dari sedekah hamba-hambanya. Fa innama amarakum bis sadaqati liyuthibakum 'alaiha. Hanya saja Allah itu menyuruh kita untuk bersedekah agar kalian, kata Allah, mendapatkan pahala dari perbuatan sedekah itu. Allah buat apa pahala sedekah? Nggak perlu. Allah buat apa sedekah kita? Nggak perlu. Toh yang ngasih harta sehingga kita bisa sedekah kan Allah. Allah nggak perlu terhadap apa yang kita sedekahkan. Allahu ghaniyun, Allah maha kaya, Allah maha nggak butuh. Ghani itu artinya nggak butuh. Jamaah sekalian, memang terkadang di dalam Al-Quran Allah menyebut perbuatan-perbuatan di mana kita memberikan harta di jalan Allah dengan ungkapan pinjaman. Wa may yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Kenapa Allah itu pakai istilah pinjam? Apakah Allah perlu pinjaman? Tidak. Istilah itu adalah untuk meyakinkan kita bahwa dalam kefahaman kita, orang yang meminjam itu punya kewajiban untuk mengembalikan pinjaman. Maka orang yang bersedekah di jalan Allah itu diserupakan dengan meminjami Allah, di mana Allah pasti akan memberikan dari pinjaman yang dia pinjam itu. Tapi bukan berarti Allah perlu pinjaman. Agar kita lebih merasa yakin dari harta yang kita keluarkan pasti ada balikannya, ya. Makanya jamaah sekalian, amalan yang paling bikin Allah senang itu adalah sedekah, ya, sedekah. Semakin orang itu mempunyai iman yang baik, semakin orang itu mudah untuk bersedekah. Semakin orang banyak sedekah, semakin gampang husnul khotimah. Dalil akan hal itu banyak. Ada riwayat
di mana riwayat ini sangat masyhur ya. Seringkali bapak-bapak, ibu-ibu mungkin dengar riwayat ini. Seorang pezina kemudian dia dapat rahmat Allah hanya dengan sebab memberikan minum kepada anjing yang kehausan. Itu kan sedekah Pak ya. Walaupun kepada makhluk yang tidak berakal, itu tetap sedekah. Maka kemudian pezina ini masuk ke dalam surga. Turning pointnya di mana? Titik baliknya kapan? Titik balik dia dapat hidayah, kemudian dia jadi orang baik dan akhirnya mati dalam keadaan husnul khotimah adalah ketika dia memberikan bantuan kepada makhluk Allah yang kesusahan. Dengan sebab itu Allah memberikan kasih sayangnya kepada orang yang punya rasa kasih sayang. Dapat dia hidayah, mati husnul khotimah. Dalam satu hadis ini disebut juga hadisnya musalsal bil awwaliyah. Kalau kita mau ngaji hadis, itu biasanya guru hadis kita akan menyampaikan hadis ini. Hadis musalsal bil awwaliyah bir rahmah. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang akan disayang oleh Allah yang maha penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Wa fi riwayatin yarhamukum man fis sama. Sayangi apa yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan pasti menyayangimu. Jadi jamaah, sedekah itu adalah pemberian yang berasal dari hati orang yang punya kasih sayang. Dia tahu bagaimana rasanya susah nggak punya duit. Dia tahu bagaimana nggak enaknya nggak punya sesuatu yang kita perlukan. Maka dengan perasaan itu, dengan rasa kasihan, dikasih pinjaman, dikasih atau sedekah gitu ya, dikasih sedekah, dikasih pemberian, itu akan mengakibatkan orang tersebut mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jamaah, ini salah satu faedah yang kita bisa dapat. Orang yang rajin sedekah insyaallah matinya akan mendapatkan husnul khatimah, disayang Allah, disayang makhluk. Kemudian wallahu ghaniyun halim. Halim, apa maknanya halim? Halim kalau secara bahasa artinya penyantun. Idh lam ya'jal bil uqubah ala man yamunnu wa yu'dhi bi sadaqatih. Allah tidak menyegerakan hukuman kepada orang yang menyebut-nyebut dan menyakiti hati orang dengan sebab sedekahnya. Menyebut-nyebut dan menyakiti hati orang yang dikasih itu merupakan perbuatan dosa. Tapi Allah dengan sifat halimnya itu enggak langsung menghukum orang tersebut. Itu halim namanya, ya. Dia setingkat lebih tinggi daripada sabur. Allah kan punya sifat as-sabur. Halim itu lebih tinggi daripada sabur. Ya. Jadi kalau orang disakitin, dia enggak langsung balas, sabar gitu ya. Itu namanya halim. Nah, Allah punya sifat itu. Enggak disegerakan balasannya di dunia. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kita masuk ayat yang berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum ay ajru shadaqatikum. Janganlah kamu merusak, janganlah kamu membatalkan sedekah kalian.
yakni pahala sodakoh kalian, bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan orang yang menerima. Qala Ibnu Abbas berkata, ay bil manni ala Allah ma'nahu al-ujub, bisababi sadaqatikum. Kata Ibnu Abbas, bil al-mannu, makna menyebut-nyebut kepada Allah itu artinya ujub, dengan sebab sodakohnya. Kita pernah bahas bahasan ini. Bil manni atau al mannu itu adalah menyebut-nyebut bukan kepada orang yang dikasih. Ada pendapat dari Ibnu Abbas, menyebut-nyebut itu maksudnya kepada Allah dengan sifat ujub dalam hatinya. Dia nggak ngomong kepada orang, tapi dia merasa berjasa atas pemberian orang kepada orang tersebut. Dia merasa kagum atas perbuatannya. Ujub itu dia punya objeknya adalah Allah, ya. Karena ujub adanya di dalam hati, dan hati adalah tempat di mana Allah melihat hamba. Nah, makanya kata Ibnu Abbas, al-mannu itu artinya ujub, merasa kagum akan apa yang kita berikan dengan sebab sedekah kita. Wabil adza, kata Ibnu Abbas, menyakiti hati itu bil adza lisail, wabil adza bislisail, maaf, wabil adza bisail. Adapun al adza, menyakitkan hati, itu objeknya adalah orang yang menerima. Jadi beda objek, kata Ibnu Abbas. Kalau al mannu itu objeknya adalah Allah, kalau al adza objeknya adalah orang yang menerima. Dua-duanya tidak baik. Jadi ini pendapat, ya. Dalam tafsir itu banyak pendapat. Tapi ala kulli hal, pendapat-pendapat itu bisa diakomodir, bisa kita terapkan, ya. Nyebut-nyebut kepada orang yang kita kasih nggak bagus juga. Walaupun kita nggak nyebut kepada orang yang kita kasih, tapi kita nyebut dalam hati, itu nggak bagus juga. Itu namanya ujub. Apalagi adza, menyakitkan, ya. Dua-duanya nggak bagus. Wa qala al-Baqun, berkata sebahagian ulama tafsir yang lain, bil manni 'alal fakir wa bil adza lil fakir. Apa maknanya tuh? Bil manni lil fakir artinya maksud al-mannu itu adalah menyebut-nyebut atas pemberian kepada orang yang menerima dari kalangan orang fakir. Wabil adza lil fakir, sedangkan adza, ya, perbuatan yang menyakitkan itu kepada hatinya orang yang fakir tadi. Jadi objeknya, ya, kalau pendapat yang kedua ini, al-mannu itu objeknya adalah harta yang diberikan kepada orang fakir, ya. Kalau adza, objeknya adalah hatinya orang fakir. Begitu. Dua-duanya nggak bagus. Kemudian kalladzi ay ka ibtali ajri nafaqatil ladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Orang-orang yang menyebut-nyebut akan sedekah dan menyakitkan hati orang yang menerima itu seperti membatalkan pahala nafkah orang-orang yang menginfakkan hartanya ria'an nas, karena riya kepada manusia. Ay sum'atan nasi li talabil madhati wasyuhrah, yakni sum'ah kepada manusia. Sum'ah itu salah satu penyakit hati. Sum'ah apa? Sum'ah demen perbuatannya diomongin orang,
Itu sum'ah. Wow, si fulan itu orangnya dermawan. Oh, si fulan itu orangnya pemurah. Yang ngomong bukan kita, orang lain. Tapi kita yang dengar demen. Dan kita ngarepin orang ngomongin kebaikan kita. Itu namanya sum'ah. Kalau ujub itu ada di dalam hati, kita kagum kepada diri kita, kepada amal perbuatan kita, itu ujub. Kalau sum'ah dari perkataan sami'ah, ya, kita demen orang lain ngomongin kebaikan-kebaikan kita dan kita demen itu. Ada nggak yang begitu tuh? Ada nggak? Kita sih nggak pengen, kita sih nggak berusaha ya nunjukin kepada orang. Kita pura-pura ditulis sumbangan hamba Allah gitu, nutupin jati diri hamba Allah. Untuk apa? Santunan yatim. Untuk apa? Dikasih 10 juta, kemudian diumumin, alhamdulillah kita dapat sumbangan 10 juta. Kita doain, mudah-mudahan gitu. Sebutin panjang doanya. Biasanya kalau doanya panjang, ngasihnya banyak tuh. Ya, ini yang ngasih dia ngerasa nyaman, dia demen banget gitu ya, ngarepin bahkan. Ya, walaupun dia nggak ngasih tahu namanya siapa, itu namanya sum'ah. Ya, sum'ah. Ya, walitolabil madhati wasyuhrah, dan untuk mencari pujian dan kemasyhuran, begitu. Jadi ria'an nas masuk dalam kategori riya kepada manusia, itu diantaranya sum'ah. Ya, kan kalau yang kita paham riya itu memamerkan amal, ya kan? Itu riya. Tapi ternyata kata Syekh Nawawi, di antara perbuatan riya adalah walaupun kita nggak mamerin, kita demen didengerin amalan kita, itu namanya termasuk perbuatan riya. Karena kita ngarepin pujian orang, ngarepin popularitas, ngarepin kemasyhuran, itu nggak boleh juga. Ya. Makanya jamaah sekalian, hati-hati dengan penyakit-penyakit hati itu. Dia nggak kelihatan, tapi bahaya. Lebih baik penyakit zohir kelihatan dan bisa diobatin. Pantangannya kita bisa lakukan itu. Kalau pantangan orang-orang yang sakitnya sakit zohir, tapi kalau sakit batin susah ngelihatnya. Jangankan orang lain, kita sendiri kadang-kadang nggak ngerasain kita punya penyakit hati itu. Makanya minta kesembuhan dari penyakit hati lebih utama dibandingkan minta kesembuhan akan penyakit zohir. Bahaya, Pak. Kalau penyakit zohir cuma bikin badan kita jadi nggak enak, kalau penyakit batin ini membuat amal kita jadi hancur, jadi nggak ada pahalanya. Ya, semoga Allah jaga hati kita semua dari perbuatan-perbuatan yang merusak amal. Ya. Kemudian wa kalladzi la yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan seperti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa mereka? Wa huwal munafiq, yaitu orang-orang munafik. Fa innal munafiqa wal muraiya ya'tiyani bis sadaqah la liwajhillahi ta'ala. Karena orang yang munafik dan orang yang riya itu mereka mengerjakan perbuatan sedekah bukan karena Allah. Wa may yukrinu sadaqata bil manni wal adha faqad ata bitilka sadaqah la liwajhillahi aidan. Dan orang yang mengiringi sedekah dengan menyebut-nyebut dan menyakiti hati, sungguh dia sudah melakukan perkara sedekah bukan karena Allah. Jadi ternyata sama juga tuh ya.
orang-orang beramal bukan karena Allah dengan orang yang beramal tapi nyebut-nyebut, itu sama dosanya, sama akibatnya, karena tujuannya bukan karena Allah. Idh law kana gharduhu min tilka sadaqati maradatallahi ta'ala lamma manna 'alal fakiri wala adahu. Karena seandainya tujuan daripada sedekah itu adalah mendapatkan ridho Allah, maka orang tersebut tidak akan menyebut-nyebut akan pemberiannya kepada orang fakir dan tidak juga menyakitkan hatinya. Ya. Nah, ini penjelasan daripada Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Jadi jamaah, ternyata amalan orang-orang yang sedekah dengan menyebut-nyebut dan menyakitkan hati itu dahsyat juga ya. Kata Allah, seperti orang yang beramal, berinfak karena dia, atau seperti orang yang tidak beriman kepada Allah. Bayangin, itu kayak begitu ganjarannya, seperti orang munafik. Walaupun dia kasih pemberian itu, walaupun dia berikan pemberian itu, tapi disebut-sebut dan ataupun menyakitkan hati, sama kata Allah seperti orang munafik. Karena orang munafik amalannya bukan karena Allah, tapi li gharadin nas, tapi karena manusia. Hati-hati itu ya. Saya pernah katakan, orang kalau ikhlas, dia tidak merasa amalnya itu besar di hadapan dia. Orang kalau ikhlas, dia tidak merasa berjasa akan apa yang diberikan. Kalau orang itu merasa berjasa akan apa yang diberikan, biasanya dia akan suka akan pujian. Tuh, orang kalau begitu sifatnya biasanya dia demen pujian. Nah, orang-orang yang demen pujian itu pasti bukan karena Allah. Dia ngadepin apa? Dia ngadepin pujian. Begitu. Makanya jangan sama sekali kita ngungkit-ngungkit amalan kita, perbuatan kita, disamakan seperti orang-orang munafik atau seperti orang-orang yang riya. Orang yang riya bukan karena Allah beramalnya, orang yang munafik juga amalnya bukan karena Allah. Sama, Pak. Tuh, naudzubillah. Seperti itu gambarannya ya. Kemudian belum selesai itu perumpamaannya. Famathaluhu, dan perumpamaan orang itu, ay fahalatul murai fil infaq, keadaan orang yang riya dalam infak, kamathali Safwan, seperti batu yang licin. Batu yang licin. Tahu batu yang licin? Kan batu ada yang ada pori-porinya ya, seperti batu karang. Itu batunya ada pori-pori. Kalau yang dimaksudkan dalam permisalan ini Safwan, artinya batu yang licin. Wakila, dan ada pendapat yang mengatakan ad-dhamiru aidun alal munafik. Dhamir hu ya, famathaluhu, permisalannya itu hu-nya itu balik kepada orang munafik. Jadi ada dua makna ya. Famathaluhu, perumpamaannya, nya itu balik kemana? Kalau di terjemahan bapak-bapak ya, dalam tafsir terjemahan, hu-nya itu balik kemana? Ada nggak disebutin di situ? Famathaluhu, perumpamaannya.
balik ke mana? Nggak disebutin. Hah? Nggak ada ya? Ya, nggak kelihatan. Famathaluhu, ya, itu domirnya ada domir gaib ya. Famathaluhu, permisalannya, hu itu balik kemana? Permisalan orang yang ria, itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, permisalan orang yang munafik. Nah, dua-duanya masuk, dua-duanya ada pendapat seperti itu. Nah, fayakunul makna innallaha ta'ala syabbahal manna bil wal mu'dhi bil munafiq thumma syabbahal munafiq bil hajaril kabir al amlas. Maknanya adalah Allah menyerupakan orang yang menyebut-nyebut akan infak dan orang-orang yang menyakitkan dari pemberian yang dia berikan itu disamakan dengan orang munafik, ya, dan juga disamakan dengan orang yang ria seperti batu yang licin. Jadi Masya Allah, orang yang beramal begitu modelnya itu memang 11-12 sama orang ria, sama orang yang munafik. Naudzubillah. Kita nggak demen Pak dibilang munafik. Munafik ente, marah kita. Munafik ente, marah. Tapi perbuatan kita betul-betul munafik. Di antara ciri orang munafik, beramal bukan karena Allah. Itu munafik itu namanya. Tapi jangan ngatain orang begitu. Katain diri sendiri. Diri kita munafik gitu ya. Nah, kemudian la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Kelewatan. Alaihi turabun, yang di atas batu itu ada tanah. Ay syai'un minat turab, sesuatu daripada tanah. Fa asabaha wabilun, kemudian ditimpa batu itu oleh wabil, ay matarun syadid, hujan yang lebat. Fatarakahu solda, maka batu itu jadi licin lagi. Ay faja'ala al-mataru dzalikal hajara amlas naqiyan minat turab. Batu itu kemudian hujan itu menjadikan batu tersebut licin lagi tanpa kotoran. La yaqdirun ala syai'im mimma kasabu, mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Masya Allah, sedih ya. Allah membuat tamsil atau perumpamaan di antara uslub dalam Quran, ya, di antara gaya bahasa Allah dalam menyampaikan pesan itu adalah dengan tamsil, perumpamaan. Apa fungsi perumpamaan? Fungsi perumpamaan itu adalah mengungkapkan sesuatu yang bersifat imajinatif dengan sesuatu yang bersifat empiris. Dengan bahasa yang lebih mudah, tamsil itu memudahkan kita memahami sesuatu yang imajinatif, yang nggak bisa kita bayangkan bentuknya kayak apa. Tapi kemudian dengan tamsil itu kita lebih mudah faham karena diserupakan dengan sesuatu yang realistis. Pak, pahala dan dosa kelihatan apa enggak? Dia perkara yang enggak kelihatan. Maka membayangkan pahala dan dosa itu susah. Kita banyak dosa, gimana bayanginnya? Enggak kelihatan, itu imajinatif. Maka diberikan tamsil dengan sesuatu yang real supaya kita lebih faham. Orang yang beramal, berinfak tapi nyebut-nyebut atau menyakitkan, sama seperti orang yang ria, sama seperti orang munafik. Gimana gambarannya orang yang munafik dan ria itu? Seperti batu, batunya licin. Batu licin kan gak bisa nyerap. Batunya licin, ada tanah di atasnya. Kemudian ada hujan lebat menimpa batu itu, kotoran yang ada di atas batu tersebut hilang, gak ada sama sekali. Licin, tuh bayangannya pahala orang yang sodakoh tapi nyebut-nyebut. Ada nggak bekasnya? La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu,
mereka nggak dapat apa-apa dari apa yang mereka usahakan, rugi, harta udah kurang, pahala nggak dapat. Ya, makanya hati-hati terhadap perbuatan tersebut. Nyumbang, ngasih tapi nyebut, jangan sampai begitu. Ya, ay la yaqdiruna ala thawabi syai'in min fil akhirah. Mereka tidak dapat pahala sesuatu sedikit pun di negeri akhirat, mimma anfaqu, dari apa yang mereka infakkan di dunia ria'an, karena riya, awil makna la yajidul manu wal mu'dhi thawaba sadaqatihi kama la yujadu ala safwani taraba ba'da ma asabahul mataru syadid. Atau makna yang lainnya adalah orang yang menyebut-nyebut dan menyakiti hati, dia tidak akan mendapatkan pahala sedekahnya sebagaimana tidak didapati tanah di atas batu yang licin itu setelah ditimpa hujan yang lebat. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang kafir. Ilal khair, hidayah kepada kebaikan, war rasyad, dan kebenaran. Wa fi hadhil ayah, pada ayat ini, ta'ridun bi anna kullan minar riya wal manni wal adha al infaq min khasa'isil kuffar fala budda lil mu'minina an yajtanibuha. Ayat ini nih serempak akhirnya nih, karena waktunya udah habis aja nih, saya cepetin sedikit ya. Allah nggak memberikan hidayah kepada orang yang kafir. Ceritanya nih adalah orang yang infak, orang muslim yang infak. Tapi di akhirnya Allah nggak memberikan hidayah kepada orang kafir. Kok jadi orang kafir? Artinya perbuatan nyebut-nyebut, perbuatan nyakitin hati orang yang kita kasih, itu perbuatan orang kafir. Tidak layak orang yang beriman mengerjakan perbuatan itu. Begitu. Orang yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, akan adanya balasan akan dosa, akan pahala dan dosa kita, mereka nggak akan pernah berbuat seperti itu. Ya, kata Allah, min khasa'isil kuffar, perbuatan-perbuatan tersebut adalah khusus bagi orang-orang kafir. Fala budda lil mu'minin ay yajtanibuha, maka mesti orang yang beriman meninggalkan perbuatan-perbuatan itu. Infak tapi nyebut dan menyakitkan hati yang diberikan, nggak boleh. Ya, ini peringatan buat kita semuanya, termasuk kepada al-fakir, agar lebih baik lagi dalam hal memberikan sesuatu. Ya, kalau nggak mau kita nyebut-nyebut, nggak mau nyakitin orang, qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang baik dan minta ampun, minta maaf, itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti oleh menyebut-nyebut dan menyakitkan hati orang yang menerima. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍ 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyahum fid din warzuqna kamalal ikhlas wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.